Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cirang titatu lokasming sama sambuddhassa sanang. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi, dan hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang cukup menarik bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan membahas tentang hidup sederhana dan bahagia. Di zaman sekarang ini banyak orang yang hidup dalam kelimpahan materi, tetapi justru mereka kurang merasa bahagia. Semakin banyak yang dimiliki, justru semakin banyak pula yang dikhawatirkan. Padahal Buddha telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesederhanaan batin. Di dalam Dhammapada ayat 204 disebutkan bahwa kepuasan adalah kekayaan yang terbesar. Di era sekarang ini kita berlomba-lomba mencari materi, yang terkadang dari materi itu kita berupaya untuk mengumpulkan secara maksimal. Selain itu, terkadang dari diri kita sendiri mencari hal-hal berikut dengan upaya yang sangat-sangat luar biasa. Berbagai cara, mengurangi tidur, berkonfrontasi dengan orang, tujuannya untuk mengumpulkan apa yang disebut sebagai materi itu sendiri. Padahal dijelaskan di dalam ajaran Buddhis bahwa kalau kita merasa puas itu justru kekayaan yang terbesar yang kita miliki. Hidup sederhana itu bukan berarti hidup yang miskin, melainkan hidup yang secukupnya, tidak diperbudak oleh keinginan dan berjalan di jalan tengah atau majjhima patipada. Kesederhanaan itu adalah buah dari kebijaksanaan, yang artinya orang yang sederhana dia bisa menimba mana itu keinginan, mana itu kebutuhan. Itu akan membuat kita bisa menjadi bijaksana, memilih mana yang tepat untuk diri kita. Untuk memulainya, saya akan menceritakan satu Jataka yang sangat terkenal, yaitu cerita Jataka dengan judul Raja Mahajanaka. Di dalam Mahajanaka Jataka itu, Bodhisattva terlahir sebagai Pangeran Mahajanaka. Ia kehilangan kerajaannya dan hidup sangat menderita, bahkan harus bertahan di tengah laut. Namun dengan ketekunan dan kebijaksanaannya, ia akhirnya kembali menjadi raja yang kaya dan juga raja yang berkuasa. Namun setelah memiliki segalanya, Raja Mahajanaka tidak tenggelam dalam kemewahan. Ia tetap hidup sangat sederhana, tidak melekat pada kekayaan, dan akhirnya melepaskan tahta demi kehidupan spiritual yang telah diyakininya. Kisah ini mengajarkan bahwa kemelekatanlah yang membawa penderitaan, bukan dari hasil kekayaan itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebenarnya yang membuat penderitaan kita itu adalah kita melekat pada sesuatu hal yang kita tidak bisa merubahnya. Sebagai contoh, kita sangat-sangat melekat kepada uang. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan uang itu sendiri. Yang jadi masalah melainkan adalah kemelekatan kita, keinginan kita untuk tetap memiliki. Padahal di alam semesta ini, di dunia ini ya tidak ada yang sama sekali paten atau sama sekali stabil. Semua mengalami perubahan anicca. Nah, seringkali orang terlukai oleh harta yang kita miliki. Mengapa demikian? Terkadang ketika kita memiliki uang atau memiliki materi di dompet, kemudian karena kita ada kebutuhan sehingga kita memberikan sesuatu, nah terkadang kita ini menderita. Waduh, kok bisa ya uang ini berkurang, jumlahnya semakin menipis dan seterusnya. Padahal ketika kita melepaskan materi itu dengan pelan-pelan dan yakinlah bahwa materi itu sebenarnya sumber kebaikan untuk memberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri. Kalau materi itu bisa kita bagikan terhadap semesta ini, secara otomatis materi itu akan berbalik kepada kita, dan itu benar-benar memberikan pemahaman bagi kita bahwa ketika kita memiliki materi kemudian kita bagikan atau kita berikan kepada seseorang, kepada komunitas atau organisasi
terrealisasi, ya biarkan saja dan berdoa saja semoga dengan keluarnya uang itu menarik pemasukan atau uang-uang yang lain. Nah, bisa saja begitu. Keinginan yang tak terkendali itu sebenarnya adalah akar penderitaan. Bahkan di penelitian modern juga menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan harta tidak selalu menambahkan kebaikan, kebahagiaan bagi kita. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, di salah satu penelitian dijelaskan bahwa ada titik tertentu di mana seseorang tidak lagi merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika dia memiliki uang tersebut. Angka yang persisnya kurang lebih sekitar, kalau kita memiliki pemasukan setiap bulan 1 miliar dan setahun itu jumlahnya 12 miliar, itu beberapa orang menyebut bahwa kebahagiaannya sudah tidak terlalu bergantung pada uang. Nah, sebaliknya ketika uang itu atau materi itu lebih kecil dari angka itu, biasanya orang atau masyarakat masih memberikan atensi yang luar biasa kepada uang tersebut, menganggap bahwa semua harus melalui unsur-unsur uang. Benar atau tidak? Bisa benar, bisa tidak juga. Bahwa kalau uang itu memberikan dampak bagi masyarakat, ada something yang bersalah atau something yang berubah, nah uang itu bisa memberikan solusi terhadap problem itu. Misalnya kalau kita mulai sakit-sakitan karena usia, ya kita menggunakan uang itu untuk berobat, untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Kesederhanaan itu membuat pikiran kita itu lebih tenang, bebas dari tekanan, gengsi, bahkan hutang. Apalagi sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, kita mengalami dunia yang sangat-sangat berbeda. Orang seringkali membelikan dirinya sendiri atau self reward ke dirinya sendiri itu dengan berlebih-lebihan, menganggap itu sebagai upah terhadap diri kita yang sudah sangat bekerja keras. Boleh tidak demikian? Tentu boleh, tetapi yang jadi permasalahannya adalah terkadang lebih besar pasak daripada tiang. Orang lebih mementingkan keinginan sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya itu tidak terpenuhi. Ini menjadi indikasi bahwa selain kita fokus pada kesederhanaan, juga fokus kepada pengelolaan keuangan yang kita miliki. Sederhana itu ya bukan berarti miskin seperti yang tadi saya sampaikan. Sederhana itu bisa memprioritaskan antara kebutuhan, keinginan, pemasukan dan pengeluaran secara baik. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa hidup yang sederhana itu lebih baik daripada hidup yang penuh kemewahan tetapi membuat kita memiliki penderitaan. Bagaimana praktek hidup sederhana yang bisa kita eksekusi atau kita lakukan? Yang pertama, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sederhana dalam konsumsi, makan itu secukupnya dan tidak memiliki sifat boros. Maksudnya adalah kalau kita makan ya secukupnya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Kita harus bisa menilai diri kita ini takaran yang tepat terhadap makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, jangan boros, mengelola setiap makanan yang terkadang orang lebih suka jajan di luar, memberi makanan di luar. Terkadang menjadi pertanyaan apakah itu sehat dan higienis? Apakah tidak lebih baik dan lebih sehat kalau kita ini bisa masak di rumah atau makan di rumah sehingga kita ini bisa untuk lebih hemat dan lebih proper dalam mempersiapkan kehidupan kita. Yang kedua adalah sederhana dalam keuangan. Artinya mengatur penghasilan, menabung dan berdana. Pentingnya adalah ketika kita memiliki pemasukan atau keuangan, yang jadi kendala sebenarnya ada dua. Sering kita bisa untuk memiliki penghasilan, tetapi yang tidak bisa adalah menyimpan dan mengembangkan. Nah, di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa kita perlu untuk mendapatkan, setelah didapatkan kita simpan di aset-aset tertentu yang tidak tergerus inflasi dan yang tidak membuat nilai materi kita menurun, dan kita harus bisa mengembangkan aset atau materi yang kita miliki. Kemudian berdana, nah ini salah satu di aset alokasi. Ketika kita memiliki dan mengatur keuangan, ya harus ada porsi berdananya, karena dengan adanya finansial mendorong diri kita untuk bisa berbuat baik melalui dana-dana yang diberikan. Yang ketiga adalah kesederhanaan atau sederhana di dalam pikiran. Tidak usah iri hati, tidak usah mengeluh, dan
dan penuh syukur di dalam diri kita. Artinya adalah kalau kita punya pikiran yang baik, ya jangan pernah iri terhadap pencapaian orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang tersebut sehingga dia karma baik memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa itu. Tidak mengeluh juga ketika kita ada masalah, ada problem, tidak usah mengeluh, fokus kepada solusi sehingga pikiran itu tidak jadi kacau. Ketika kita hanya memikirkan masalah tanpa memikirkan solusi, maka pikiran kita akan tidak sesuai dengan hal yang baik di dalam diri kita. Penuh syukur di dalam beberapa cerita bahwa ketika kita merasakan syukur dan mengucap syukur, maka semesta ini akan memberikan hal yang jauh lebih besar, karena di semesta menganggap bahwa kita ini sudah siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar dibandingkan dirinya sendiri. Jadi bersyukur untuk mendapatkan keinginan dan kebutuhan yang kita harapkan. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada banyaknya kepemilikan, melainkan pada kemampuan melepas dan merasa cukup. Semoga kita mampu hidup sederhana dan bahagia sesuai dengan ajaran kebaikan yang kita miliki. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, mari saya mengajak untuk kita terus sederhana di dalam perilaku, di dalam tindakan, agar kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang jauh lebih banyak lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga selalu berbahagia. Saya harus mengakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Satihotu Namo Buddhaya.